Hadiroh, Pak. Rusmiyati, Ada, Pak. Yusuf Softian, tidak ada. Nurdiah Ayu, Nurdiah Ayu, Kiki Aprilia, Ada, Pak. Anissa Dwi Agustin, tidak ada. Kurniawan, Lisa, Windy, tidak ada. Fitria, Fitria nggak ada ya. Diki, Hadir, Pak. Motimatur Rifah, Hadir, Pak. Sofiatun, Hadir, Pak. Fauzi, Hadir, Pak. Intan Maharisa, Hadir, Pak. Novianti, Hadir, Pak. Delia, Hadir, Pak. Mayday, Hadir. Madadillah Nadif, ada. Tri Hari Laksono, juga tak ada. Muhammad Faruk, Hadir, Pak. Sindai, Hadir, Pak. Alaina, Prisya, Hadir, Pak. Awalia, Hadir, Pak. Sinta Nurfadilah, Hadir, Pak. Nadia Sabilah Utami. Hadir, Pak. Sudah bagus kameranya ya, alhamdulillah. Sudah tampak bersih, clear dan cantik. Biasanya buram. Rep. Cynthia Utami, Hadiro, Bapak. Dwi Habibur Rahman, Iya, Pak. Hadir, Pak. on kamera Mas. Jangan bersembunyi Mas. Adakah yang belum dipanggil saudara kalian? Saya, Saya, Pak, belum. Pak. Ludia, Pak. Miftahul Pak. Dipanggil tadi kan yang tadi panggil tidak ada Anda. Dari kamar Berapa? mandi, Pak. Makanya yang terlambat loginnya ya. Sebutkan NIM saja silakan cepat. 53, Pak. 46, Pak. 53 43, Pak. kemudian 43, Pak. 46 43 terus 56, Pak. berapa? NIM 56. 6 ya sudah lain 42, hadir, Pak. terus berapa lagi 53, Pak, hadir. 53 sudah ya. Yang 70, Pak, hadir. Ada lagi? Sudah ya, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan
Sebenarnya ini pertemuan lab ya, tapi karena persiapan untuk minggu depan, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana pengukuran dari Central Venous Pressure atau CVP ya. Central Venous Pressure atau CVP. Sudah bisa melihat apa yang saya share di sini, saudara sekalian? Masih hitam, Pak. Masih hitam? Nah, sudah, Pak. Sudah hitam lagi? Sudah. Sudah jelas, Mayday? Jelas, Pak. Ya, baik. Saudara sekalian, saya minta selama perkuliahan berlangsung Anda on kamera karena suatu waktu saya akan melakukan evaluasi, bertanya atau yang lain-lain ya. Kecuali ada masalah dengan jaringan, silakan izin terlebih dahulu. Ya. Jika ada masalah, silakan izin terlebih dahulu. Baik. Jadi seperti kita belajar di awal bahwa pada pasien yang mengalami masalah dalam sirkulasi atau disebut dengan hemodinamik, ya, hemodinamik, maka ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, seperti mengecek tekanan darahnya, cek nadinya, produksi urin, ya, kemudian mengecek capillary refill time atau CRT, juga kita cek anion gap, MAP, dan lain-lain. Nah, salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana status sirkulasi pasien, apakah ada masalah dalam sirkulasinya, apakah cairannya berlebih atau bahkan kurang, apakah pompa jantungnya tidak bagus, ataupun masalah lain yang menimbulkan masalah pada sistem hemodinamik. Ya, selain tadi kita ukur tekanan darahnya, kemudian kita ukur nadinya, kita cek CRT-nya, anion gap-nya, produksi urinnya dan sebagainya. Ada satu kegiatan, ada satu tindakan, ada satu prosedur yang kita lakukan di ICU, ya, di ruang kritis, ruang emergensi, untuk memantau bagaimana status hemodinamik, bagaimana status cairan pasien, yakni dengan memantau CVP atau disebut dengan Central Venous Pressure, ya, memantau CVP atau Central Venous Pressure, ya, memantau CVP. Ya, dengan memantau Central Venous Pressure atau yang disebut dengan CVP. Nah, kalau prosedur tadi saya sebutkan untuk menguji sirkulasi itu menggunakan tekanan darah, MAP dan sebagainya, itu adalah prosedur non-invasif. Tetapi pemantauan CVP ini memerlukan sesuatu alat yang dimasukkan ke pembuluh darah, ya, sehingga prosedur ini adalah prosedur invasif. Prosedur dengan memasukkan alat ke dalam pembuluh darah sampai dengan jantung, ya, namanya CVC. Alatnya CVC, tetapi kegiatan mengukurnya adalah CVP atau Central Venous Pressure. Seperti itu. Baik. Kita akan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Lumayan banyak yang kita pelajari pada hari ini, ya. Yang pertama adalah kita akan belajar terkait dengan apa sih CVP itu, ya, apa CVP dan apa CVC. Kemudian kenapa pasien dipasang, apa indikasinya, kenapa kok dipasang CVP, maaf CVC. Lantas tujuannya untuk apa yang ketiga? Kalau sudah ada tujuannya, kemudian dia dipasang di mana?
Di kulit bagian mana? Di pembuluh darah bagian atas atau bawah atau yang mana? Nanti kita pelajari. Kemudian kita sebagai seorang nurse apa yang dilakukan? Baik sebelum pemasangan, selama pemasangan maupun setelah pemasangan. Ya. Dan kegiatan rutin yang kita lakukan di ICU adalah nomor 6 ini. Bagaimana monitoring CVP. Bagaimana caranya kita mengetahui berapa tekanan vena sentral pasiennya. Itu yang nomor 6. Kemudian hasilnya berapa sih normalnya? 5-12 misalkan. Nah, apa yang terjadi kalau di bawah 5 dan apa yang terjadi kalau di bawah 12? Nanti juga ada pembahasannya. Terakhir, kita akan bahas komplikasi dari pemasangan CVC untuk memantau CVP ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mas Diki, tolong kameranya di-on. Ya, kelihatan tadi gelap. Sudah on, Pak. Apakah ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Jelas ya? Iya, Pak. Belum. Baik. Kalau jelas, kita sekarang akan mulai terkait dengan apa CVP. Ingat ya, nanti ada 2 istilah. Ada istilah CVP, ada istilah CVC. Anda jangan salah ya. CVP adalah hasil ukur. Kalau CVC adalah alat yang digunakan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang disebut dengan CVP itu? Kepanjangannya adalah Central Venous Pressure. Ya, CVP kepanjangannya adalah Central Venous Pressure atau tekanan vena sentral. Nah, ini diukur dengan memasukkan kateter, namanya CVC kateternya ya, di mana memasukkan kateter sampai dengan vena cava superior maupun vena cava inferior masuk sampai dengan atrium kanan. Saya ulangi, CVP ini adalah hasil pengukuran dari ya tekanan vena sentral, tapi harus menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah masuk hingga vena cava dan atrium kanan. Sampai sini jelas? Cynthia Triutami, apakah ada yang ditanyakan? Boten Bapak, insya Allah jelas. Rosidawati on kamera, Fauzi on kamera, Awalia on kamera. Pak, vena cava hingga apa, Pak? Atrium kanan pada jantung. Oke. Rumaisa on kamera, Mr. Ayu on kamera. Jadi CVP adalah hasil ukurnya. Rosidawati, Mr. Arif, Awalia. Kurniawan, Cinta. Silakan on kamera semua. Jika tidak, saya keluarkan dari Zoom. Saya on, Pak. Jadi itu adalah alatnya. Sekarang, apa atau siapa saja yang akan dipasang monitor CVP ini? Sekali lagi, Rosida, on kamera. Sinta, NIM 78, silakan on kamera juga. Siapa saja pasien yang akan dipasang alat ini? Ini Sinta yang mana yang 78 nih ya? Pak, kameranya error, Pak. Pak. Kenapa? Kalau di on cam keluar sendiri Zoom-nya, Pak. Ya, Kurniawan juga. Silakan tampilkan diri Anda. Yakinkan bahwa Anda Sudah, Pak. masih di sini. Sudah on, Pak.
Tidak kelihatan, Mas. Anda gelap. Ya, baik. Siapa saja pasien yang dipasang alat ini? Rosidawati, saya tunggu sampai dengan 1 menit lagi. Yang pertama adalah pasien yang memerlukan pemantauan hemodinamik. Ingat ya, yang disebut dengan hemodinamik itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sirkulasi, baik itu tekanan darah, nadi, ya, dan lain-lain. Intinya itu. Jadi pasien-pasien yang memerlukan monitor hemodinamik ketat, dia memerlukan pemantauan CVP atau pemasangan CVC. Yang pertama. Yang kedua, pasien-pasien yang mengalami dekompensasi kordis, ya, nama lainnya adalah gagal jantung, itu juga akan dipasang alat ini. Yang ketiga, seluruh pasien yang mengalami kekurangan volume cairan atau hypovolemik, bahkan juga hypovolemik karena perdarahan, ya. Bisa karena perdarahan, bisa juga karena kekurangan cairan, baik itu diare, asites, efusi pleura. Kemudian yang berikutnya adalah mengalami yang ada ketidakstabilan hemodinamik. Artinya darahnya naik, kadang turun, kadang drop, kadang shock. Siapa mereka? Mereka adalah pasien-pasien dengan gangguan irama jantung misalkan, pasien dengan gangguan tonic vasomotor misalkan, shock dan sebagainya. Seperti itu. Termasuk pasien-pasien yang nyata mengalami dehidrasi atau overload cairan atau kelebihan volume cairan, maka pasien ini perlu dipasang CVP. Nah, perlu dipasang CVC untuk memantau CVP. Seperti itu. Sampai sini jelas, Kurniawan? Yes, Pak. Lisa Yulistiro jelas? Ada yang ditanyakan, Mbak Lisa? Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi itu adalah indikasi siapa saja pasien yang kita pasang CVC. Baik, berikutnya. Kenapa sih kalau dipasang pada pasien tadi? Sudah jelas ada beberapa indikasi pasien-pasien yang akan dipasang CVP untuk CVC untuk memantau CVP. Lantas untuk apa dipasang? Kenapa kok dipasang? Yang pertama adalah karena dia central venous pressure, jadi tujuan utamanya adalah memonitor tekanan pada atrium kanan. Saya tadi bilang bahwa alat ini dipasang dari pembuluh darah masuk ke vena cava sampai dengan atrium kanan, sehingga dia memonitor berapa tekanan pada atrium jantung sebelah kanan. Ya, itu tujuan utamanya. Namun bisa juga dia sebagai alat untuk memasukkan cairan infus. Jika selama ini Anda memberikan infus pada pasien itu melalui pembuluh darah, ya, vena, tapi kalau menggunakan CVC, infus langsung masuk ke jantung sebelah kanan, langsung masuk pada atrium kanan. Apakah infus saja? Ternyata tidak. Juga bisa untuk memberikan transfusi darah atau blood product, baik itu PRC, paket red cell, WB, whole blood, maupun dia albumin, apapun dia FFP, fresh virgin plasma, ataupun dia TC, trombositopenia konsentrat. Itu juga bisa diberikan di sini. Bahkan ada beberapa pasien, Mas Yusuf ya, ada beberapa pasien yang tidak menggunakan mulut sama sekali untuk makan. NGT pun tidak boleh. Ada yang seperti itu. Contohnya adalah pasien dengan gastrostomi, pasien dengan pembedahan pada bagian lambung, itu tidak boleh diberikan makanan atau minuman via mulut. Sehingga diberikan namanya TPN, ya Mbak Cynthia ya, TPN namanya. Apa TPN? Total Parenteral Nutrition. Sekali lagi, pasien ini tidak makan dari mulut, dari NGT, dari hidung, tetapi murni makannya lewat vena. Namanya TPN. Kalau pasiennya masih pakai NGT, walaupun tidak makan, makanannya lewat selang, itu masih bukan total parenteral nutrition, tapi masih parenteral. Yang parenteral adalah makanannya full lewat pembuluh darah. Nah, ini juga bisa
diberikan melalui CVC, ya, namanya TPN. Atau juga obat-obatan. Obat-obatan yang dimasukkan lewat alat ini akan langsung masuk ke jantung sebelah kanan melalui atrium kanan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengambil sampel darah vena sentral. Jadi di samping dia dimasukkan oleh cairan, dia juga bisa mengambil dari situ, disedot. Boleh, bisa. Lewat vena sentral. Sehingga pada pasien-pasien yang dipasang ini, Anda tidak perlu mengambil sampel darah pakai injeksi, cukup mengambil sampel darah dari lumen yang ada pada CVC-nya. Dan yang terpenting adalah kita mengkaji bagaimana status hemodinamik pasien ini. Berapa tekanan vena sentralnya, berapa tekanan atrium kanannya, dan sebagainya. Itu tujuan dipasang CVC untuk memantau CVP. Jelas ya, Dela Iza? Iza jelas? Saya, Pak. Ya, jelas kan? Ada pertanyaan? Cukup. Tidak ada. Andani, bisa dipahami? Ya, Pak. Anissa, jelas? Anissa Dwi, 056? Iya, Pak, jelas. Baik. Jika jelas, ini sudah kita lanjut pada tujuannya. Sekarang kita masuk pada tahapan berikutnya, yakni di manakah tempat kita melakukan pemasangan atau penusukan pada bagian tubuh pasien. Perhatikan kan nanti ini minggu depan kita akan lab, ya. Ada beberapa tempat yang menjadi akses bagi kita untuk melakukan penusukan, ya, masukkan CVC, ya. Yang paling diminati, yang paling disukai adalah pada vena subclavia, baik vena subclavia kanan ataupun vena subclavia sebelah kiri, ya. Bisa pada vena subclavia bagian kanan maupun pada vena subclavia bagian kiri. Ya, seperti itu. Di mana letaknya? Ini adalah vena subclavia. Jadi vena di bawah clavikula. Ini yang merah namanya arteri subclavia, yang hijau yang biru namanya vena subclavia. Nah, kita menusuknya di sini ya. Di sini yang saya tunjuk menggunakan kursor ini tempat penusukan dari pemasangan CVC. Vena subclavia baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, nanti langsung masuk menuju ke vena cava dan atrium kanan pada jantung. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua adalah pada vena jugularis interna. Letaknya di mana? Letaknya di leher. Anda ketika lihat orang berteriak atau ada orang dengan bernyanyi, maka venanya akan tampak membesar seperti ini. Ini namanya vena jugularis interna. Bisa juga lewat sini masuknya, ya. Dari sini ke bawah, lurus langsung masuk ke jantung sebelah kanan. Bisa, ya. Jadi yang paling disukai itu dari sini, vena subclavia masuknya, ya, samping sini. Ataupun dari vena jugularis. Ini adalah akses favorit dari pemasangan CVC. Jadi nanti di lab Anda tahu tempat masangnya bisa dari vena jugularis interna ini, kemudian bisa juga dari vena subclavia kanan maupun kiri. Seperti itu. Sampai sini jelas, Nurdiayu, posisi favorit pemasangan dari CVC. Insya Allah jelas, Pak. Baik. Apakah ada tempat lain? Ada, tetapi tidak direkomendasikan ya, jarang dipergunakan. Di mana itu pada vena basalik atau pada vena sefalik. Tapi jarang digunakan. Atau mungkin pada vena di bagian paha atau vena femoralis. Tetapi jarang dilakukan karena jaraknya terlalu jauh dari jantung dan bisa menimbulkan sumbatan pada vena
bahkan iskemik, berbahaya. Sehingga yang sering digunakan yang atas ini, ya, vena subclavia kanan atau kiri maupun vena jugularis kanan atau kiri. Favoritnya kenapa? Karena dia lebih tinggi dari jantung dan paling dekat dengan jantung. Tempatnya di situ. Maksudnya nanti sampai dengan jantung sebelah kanan atau atrium kanan. Jelas Mas Diki? Jelas, Pak. Tanya, Pak. Baik. Monggo silakan Mas. Prioritasnya mana dulu, Pak? Antara subclavicular sama yang jugularis, Pak? Baik, kalau ditanya, kita pilih yang mana? Yang subclavia, yang ini, di bawahnya clavicula, atau yang ini, yang di bagian leher atau jugularis. Pilihannya jatuh pada yang ini, yang subclavia. Alasannya kenapa? Yang pertama, vena subclavia lebih besar. Lebih besar ukurannya sehingga lebih mudah penunjukannya. Yang kedua, vena subclavia ini lebih dekat dengan jantung, walaupun nggak lurus ya. Yang ketiga alasannya adalah vena subclavia ini tidak gerak-gerak. Pasiennya noleh kanan kiri, tetap dia diem. Tetapi kalau kita pasang di sini, di bagian ini Mbak Nadia, ya, di bagian apa? Bagian leher ini pada vena ini garis, ini betul lurus, tapi dia lebih jauh dari jantung. Yang kedua, dia ketika dia gerak-gerak, ya, gerak-gerak, maka akan menimbulkan gesekan di sini juga nggak nyaman, ya. Kenapa? Karena dia gerak, dia mobile di sini, akhirnya gerak. Yang ketiga, kosmetik, dilihat tidak elok, ya. Nanti ada di sini ada pipa masuk, ada 3 lubang di sini, ada dijahit juga 4, nggak nyaman dilihat ya. Dan ketika bergerak akan nyeri. Nah di bagian sini, di bagian yang apa tadi namanya, vena subclavia, itu relatif dia stagnan atau diam, sehingga minimal gerakannya dan ketika pasien itu pakai baju tidak kelihatan. Tapi kalau di leher akan tampak kurang elok. Nanti ada gambar di belakang. Jelas? Jelas, Pak. Baik. Yang lain silakan. Belum, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. Ini adalah yang disebut dengan CVC atau Central Venous Catheter. Erni Dwi pernah lihat benda ini enggak dalam lingkungan nyata? Tidak. Ya, Anda harus tahu ya. Ini adalah CVC. Lubangnya macam-macam. Ada yang triple lumen yang seperti yang sebelah kanan ini, atau kiri ini. Ini adalah CVC atau Central Venous Catheter yang triple lumen. Lumennya ada 3, lubangnya ada 3. Ada lubang untuk proksimal, ada medial, ada distal. Masing-masing peruntukannya berbeda dan masuknya juga nggak sama. Maksudnya ujungnya itu ada yang di ujung, ada yang tengah, ada yang agak mundur. Ya seperti itu. Namanya ini adalah triple lumen. Nanti di lapangan ada yang triple lumen, ada yang single lumen, ada yang double lumen, tergantung untuk apa tujuannya. Ya, tergantung tujuannya untuk apa. Ada yang double lumen, ada yang triple lumen, ada yang single lumen. Tapi rata-rata sekarang sudah dipasang biasanya lumen 1 ini untuk infus, cairan, darah. Yang lumen 2 ini untuk obat, atau mungkin juga darah bisa dipisah. Yang ketiga lumennya untuk mengukur tekanan vena sentral, ya. Seperti itu. Ini adalah anatominya ya. Ada bagian yang ini yang lubang 2 ini adalah nanti untuk benang, nanti dijahit ke kulit. Ya, ini. 1 2 3 4. Ini gambarnya, yang nyata di sini yang lihat. Sebelah kanan gambarnya. Yang ini yang saya tunjuk ini adalah lubang yang ini ya. Ke sini. Ini dijahit ke kulit. Jahit ke kulit. Bayangkan naik ke leher jahitnya ya lumayan ya. Tapi ada yang jahit. Ada. Nah, pertanyaan saya, kalau posisinya begini, ya posisi yang kanan begini ini, kira-kira dipasang di vena apa Mbak Nadia Sabila kami? Kalau posisi pasiennya gini ini, vena? Vena cava, Pak. Ya, maksudnya lewat apa nih? Maksudnya lewat? Oh, masuknya lewat vena subclavia. Vena subclavia ya.
Vena subclavia. Ini berarti agak ke bawah. Ada yang di samping begini maksudnya, nggak sama saja dari sini. Samping sana maksudnya. Tergantung yang masuk. Ya, ini adalah namanya CVC dengan berapa lumen Mbak Dwi Resti? 3, Pak. Ya, triple lumen ya. Ya, triple lumen. lumen walaupun nanti di lapangan ada yang double lumen, ada juga yang single lumen. Seperti itu. Ini kira-kira kenapa kita pilih subclavia, karena dia lebih besar dan lebih dekat dengan jantung. Ya di sini. Seperti itu. Nah, sekarang sebelum memasang PJMK, Mbak Mide ada? Ada, Pak. Ini adalah alat-alat yang perlu panjenengan siapkan minggu depan ya, dan tim. Ini banyak sekali alatnya yang diperlukan. Ada sekitar 20-30 poin alat. Yang pertama yang disiapkan ketika kita akan melakukan pengukuran atau pemasangan CVC, itu adalah kateter sendiri, atau CVP kateter, atau namanya CVC ya. Central Venous Pressure Catheter, atau langsung aja bilang CVC, Central Venous Catheter. Yang kedua perlu manometer yang ada nomor-nomornya itu ya, sentimeternya. Kemudian perlu stopcock 3-way atau 3-way stopcock. Kemudian perlu sarung tangan steril. Satu aja. Kemudian standar infus dan juga infus set. Infus setnya nanti perlu 2 ya Mbak Mide. 1 kurang. Oh ya. Kita perlu 2 infus set. Kemudian arteri clamp ya atau forceps, sarung tangan steril dan juga dressing. Dressing untuk rawat luka, set rawat luka intinya, wound care set istilahnya. Di dalamnya ada betadine, ada alcohol swab dan sebagainya ya, itu di sini. Kemudian ada duct steril yang berlubang. Kemudian spad mulai yang 3 cc sampai dengan spad 20 cc, 10, 5, 20. Kemudian perlu didokain juga, didokain HCl 2% untuk bius, ampul ya. Kemudian benang jahit Mbak Mide jangan lupa. Benang jahit, sak jarumnya juga, sak pegangannya. Kenapa? Itu di lab apa bawa sendiri? Ada semua di lab, nggak usah bawa sendiri. Benang jahit yang silk ya, yang hitam itu yang zide. Kemudian needle dan scalpel blade atau needle holder atau namanya apa? Null feeder ya, null feeder. Namanya null feeder. Itu kira-kira. Ini saja, tidak ada tambahan alat yang lain. Nanti kita bahas. Inilah CVC-nya, Central Venous Catheter-nya. Bendanya seperti ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam pembuluh darah pasien melalui vena subclavia maupun vena jugularis interna. Ya, ini adalah bagian-bagiannya Mbak Mide, Mbak Resti, Mas Faruk. Ya, ini spad mulai spad 2,5, spad 2 cc, 3 cc maaf, lidocain HCl, kemudian needle, introducer, CVP guide, kit layarnya. Kemudian ini ada 3-way stopcock, ada mandrin dan sebagainya ya. Termasuk ada ini namanya adalah scalpel blade. Ini pegangan untuk pisau bilat bedah. Ini pisau bedahnya. Ini blade-nya, ini scalpel blade-nya. Ya, pernah lihat benda ini enggak sebelumnya? Beberapa, Pak. Beberapa aspek terutama ya. Sering pegang. Ini adalah alat-alat yang kita pergunakan ya. Ini kita menggunakan nanti yang triple lumen ya. Triple lumen ada yang proksimal, medial dan distal ya, lubangnya itu ada 3. Kalau dipakai bisa diklaim ya. Triple lumen. Oh iya, jangan lupa siapkan juga heparin ya Pak Mide ya untuk antikoagulan, karena sebelum kita masukkan biasanya kita akan berikan antikoagulan untuk menghindari pembekuan darah. Ya, heparin atau antikoagulan. Tadi nggak pakai Ini adalah pantum, Mbak. Iya, pantumnya ada sudah sana. Nanti kita bantu.
Ya, alatnya kayaknya kayak perlu 2 troli ini ya, sepertinya. Troli 1 untuk set untuk wound care-nya, troli satunya untuk CVP setnya ya, 2 troli. Banyak kayak halnya. Baik, ini adalah alat yang digunakan. Sekarang, jika sudah lengkap alat yang digunakan, yang dipersiapkan ya, maka ada nursing intervention, ada intervensi yang kita lakukan sebagai seorang nurse. Ya, apa saja? Ada 3 fase, yakni fase pra-insersi, yang kedua adalah fase insersi, yang ketiga fase post-insersi. Dengan bahasa lain, kita harus siapkan fase sebelum penusukan, sebelum pemasangan, yang kedua adalah saat pemasangan, yang ketiga adalah setelah pemasangan. Kita mulai dari sebelum pemasangan, apa yang kita siapkan. Yang pertama, kita sebagai seorang nurse di ICU itu wajib menyiapkan seluruh perlengkapannya terlebih dahulu. Mulai dari ini, ya, CVC catheter, kemudian ini, kemudian juga ini tadi sudah ada, dan semua yang ada di sini. Itu sudah harus siap, baik dalam kondisi steril beberapa, ada juga dalam kondisi on steril atau tidak steril. Disesuaikan dengan alat yang digunakannya. Seperti itu. Lantas setelah siap, prepare the equipment ya, alat lengkap semua sudah, mulai dari setnya semua lengkap, maka kita siapkan pasiennya. Bagaimana caranya? Kita harus kaji dulu apakah pasien mengalami masalah dalam pembekuan darahnya. Apakah pasien mengalami hemofilia, ya, dengan cara mengecek prothrombin time atau PT maupun PTT ataupun CBC-nya ya, sel darahnya dihitung juga. Kalau pasiennya trombositnya kurang dari 150.000 atau pasien ini sudah jelas mengalami hemofili, jangan dipasang. Kenapa? Akan terjadi perdarahan yang bisa berbahaya. Ya, siapkan pasien itu. Ketika pasien sudah siap, ya, maka kita langsung masuk pada fase yang kedua, jadi fase insersi atau fase saat penusukan. Sebelumnya jangan lupa inform concern, selamat pagi, selamat siang Mbak, saya Nurse Mayday, hari ini saya akan melakukan pemasangan CVC dengan dokter anestesi untuk memantau status hemodinamik dari Bapak. Ya, nanti Bapak akan saya melakukan tusukan pada bagian bawah tulang selangka di depan itu, tapi jangan khawatir Bapak tidak sakit karena nanti akan kami bius lokal terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Kemudian siapkan tempat penusukan itu dengan cara apa? Pastikan di mana? Apakah mau di vena subclavia, apakah di vena jugularis, ataukah di vena-vena yang lain, tapi sekali lagi indikasi utamanya kita menggunakan 2 vena tadi itu. Setelah pasti, oh saya mau melakukan di vena subclavia dextra, silakan desinfeksi dengan povidone iodine atau iodine atau alkohol betadine. Ya. Kemudian setelah itu di alkohol 70% dan tutup dengan duk steril bagian yang akan ditusuk. Setelah ditutup, maka pasiennya diposisikan supinasi. Apa supinasi, Mbak Nadia? Apa supinasi? Terlentang, Pak. Terlentang. Baik, terlentangkan pasien posisi supinasi. Kemudian jangan lupa comfort during procedure. Jadi selama melakukan prosedur, berikan kenyamanan, ajak bicara pasiennya ya. Permisi Bu, saya nanti dulu ya, dibius dulu ya Bu. Silakan dibius bagian yang tadi sudah dilakukan pemberian betadine dan juga alkohol, dibius, tutup dibius menggunakan pH kain, lidokain. Setelah dibius nanti kita akan mengasisteni dokter spesialis anestesi untuk melakukan insersi, ya. Selama insersi kita harus memantau ECG-nya ya, pantau ECG karena pasien yang ini dia tolak darinya untuk precordial lead-nya. Apakah jantungnya tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat, tiba-tiba aritmia, kita wajib laporkan itu. Ya. Kemudian setelah masuk, kita sudah flash infus. Infus disiapkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu langsung diinfus, dimasukkan ke lainnya dan dilakukan
pemberian cairan, dan perapian alat-alat, termasuk juga plester dan sebagainya. Itu cara melakukan pemasangan atau nursing intervention selama kita memasang CVC, melakukan pemasangan CVC. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, tadi kan menggunakan lokal anestesi ya, berarti itu pasien dalam kondisi sadar. Sadar, kecuali memang pasiennya nggak sadar. Kalau pasien biasa sadar, ya sadar, ya bisa dipakai bis umum. Lokal saja di bagian dinding dada. Walaupun pasiennya nggak sadar ya, cedera kepala misalkan berat, nggak sadar dia, tetap kita lakukan anestesi. Karena pasiennya kadang masih merasakan nyeri walaupun tidak bilang. Jelas ini? Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, setelah dipasang semua macam alatnya, ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan. Ya, yang pertama adalah kita mulai pemberian infus pada pasien. Ingat, infus pada pasien ini langsung ke jantung. Ya, saya ulangi, infusnya langsung ke jantung, tidak lewat pembuluh darah. Kemudian tempat insersi itu tolong diperhatikan. Apalagi sudah hari ketiga, keempat, kelima, bahkan seminggu kemudian biasanya sudah mulai ada kemerahan, ya, inflamasi, bahkan infeksi. Karena itu bagian yang ditusuk itu biasanya kita berikan salep antibiotik, bisa menggunakan oksitrasiklin maupun chlorphenicol, ya, disalepi. Dan siapkan untuk evaluasi foto ronsen untuk menilai apakah betul-betul ada masalah pada bagian dalam toraknya. Itu kita lakukan setelah insersi seperti itu. Termasuk nanti pengukuran dari CVC-nya, CVP-nya. Seperti itu ya. Termasuk pengukurannya seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan terkait dengan yang kita lakukan sebelum, saat, dan setelah pemasangan CVC? Faruk? Pak Iza? Saya bertanya lagi. Ya, silakan, monggo. Pak, berarti mulai dari pemberian infus itu sampai persiapan pasien untuk ronsen itu sudah masuk ke fase post insersi ya? Iya, betul. Jadi setelah insersi nanti dijahit nanti infus mulai selesai, jahit dibersihkan, infus mulai dibuka. Walaupun nyambung infusnya itu saat pemasangan seperti infus sudah, tapi nanti penghitungan cairannya, infus yang diberikan apa, itu nanti dimulai setelah pemasangan selesai. Ini adalah contohnya yang sudah dipasang. Kira-kira ini masuknya lewat mana ya, Mbak Midi? Subclavia, Pak. Subclavia, betul sekali ya. Ini maksudnya lewat vena subclavia. Baik. Pak, tanya. Monggo, silakan. Itu nanti penusukannya itu bisa terlihat dengan mata, Pak, vena subclavia sama jugularis. Oh, tidak. Gimana, Kalau vena jugularis bisa kelihatan, tapi kalau subclavia dikira-kira, tidak kelihatan, Mbak. Nanti kalau salah gimana, Pak? Tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Jadi yang ini, yang subclavia ini, bentar, yang ini nggak kelihatan, dia di dalam, di bawah clavicular. Nanti bagaimana caranya? Nah, nanti caranya kita meraba arteri subclavianya. Ini arterinya diraba, nusuknya di sebelah arteri. Saya ulangi. Kalau ini yang merah kan berdenyut ya, nadi ya. Iya. Ini berdenyut. Nusuknya di bawahnya sini. Oh, sampai keluar sini, Mbak. Ada pernah kejadian, dokternya masih belajar, nusuknya di sini. Waduh, mancur darahnya. Mancur darahnya, harus dibuka, dijahit dalamnya ini. Ya. Jadi di sini harusnya. Dipalpasi di bagian bawah clavicula itu, kemudian lihat kenapa kok di sini, Pak, ada raba di sini. Pas di bawah clavicula ini di atas pada kosta 1. Ini kan kosta 1 nih.
Ini kota 1, kota 2 ya. Di sini diraba ada muncul denyutan arteri subclavia. Di bawahnya situ kita lakukan penusukan. Dan ingat juga jangan sampai terlalu dalam ke sini ya. Karena kita nggak sampai menusuk ke dalam rongga dada. Sampai rongga dada nanti ada pneumotorak, bahaya juga. Ya, ke sana Pak, izin arahnya. bertanya, Pak. Monggo. Pak, kalau misalkan pemasangan infus terus nggak pas kan pembuluh darahnya bisa pecah. Kalau ke pemasangan CVC ini bagaimana, Pak? Terus kan kalau infus kan kalau salah kan dia nggak keluar darah gitu, Pak. Udara kan. Tapi kalau misalkan pemasangan ini, apa Pak ciri-cirinya yang terlihat Sama. kalau posisinya salah? Jadi sama. Kalau dia masuknya tidak pas, sama ada edem di sini, ada hematom, sama aja hematom, ya, ada hematom, sama. Juga tidak keluar darah juga sama. Tetapi penusukannya sampai ke sini, kena ke arteri, darah yang mancur, pompa itu, ya, sama. Nah, infusnya vena yang dimasukkan. Nah, kecuali yang sini Mbak Mede ya, ini kelihatan Mbak Mede, kelihatan ini. Jadi kelihatan jelas kan muncul benjol itu kelihatan. Yang vena jugularis. Karena itu perlu latihan dan latihan, ya. Karena ada kelihatan perlu latihan dan latihan. Ada lagi yang nanya? Kalau sudah, ini kita masuk pada tahapan yang utama. Tadi kan kita bicara cara masangnya ya, sampai selesai masang. Sekarang yang utama adalah bagaimana cara mengukur dari CVP-nya, mengukur tekanan vena sentralnya. Ini kalau kita tidak langsung praktek nggak bisa. Jadi saya menjelaskan aja ya, Anda mungkin agak bingung. Yang pertama cuci tangan. Cuci tangan. 6 langkah cuci tangan ya, Mbak Dwi Resti. Kemudian tentukan 0 point. Ini 0 poinnya. Bentar. Ya, ini dia. Yang saya tunjuk, ini adalah 0 point. Titik 0. Ini adalah sejajar dengan arterium kanan. 0 point yang ini 0 balan yang sini. Ya. Sekali lagi, ini 0 point namanya, yang saya tunjuk di pasiennya. Yang di sini adalah 0 balance. Tentukan 0 point dan 0 balance. Ya. Tentukan 0 point dan 0 balance. Kemudian, Pak, tadi ya. Kenapa? sejajar dengan apa? Sejajar dengan 0 poinnya itu sejajar dengan atrium kanan pada garis aksila tengah, mid aksila line, pada MAL dextra. Ya, 0 point itu pada mid aksila pada manometer. Kemudian arahkan stopcock pada flashing back. Ya, arahkan three-way stopcock pada flashing back. Hingga air mengalir pada meter. Ya. Buka dari pembuluh darah itu sampai menuju ke manometer menggunakan three-way stopcock. Setelah itu, lihat cairannya mulai naik ke atas, masuk ke manometer sampai dia berhenti. Setelah berhenti, dilihat berapa tekanannya dalam satuan sentimeter H2O. Oh, ketemu berapa? 7 cm H2O. Catat. Setelah itu selesai, tutup TW-nya, arahkan pada infus lagi, cuci tangan dan selesai. Pasti bingung ya? Ya, Mbak Resti pasti bingung ya? Iya, Pak. Ya, karena tidak ada alatnya. Jadi nanti ini aja yang akan kita pelajari. Jadi nanti di lab pelan-pelan kita akan lakukan itu. Bagaimana langkah-langkahnya. Intinya Anda harus tahu ada langkah-langkah ini dalam pengukuran
apa namanya CVP. Dalam pengukuran CVP. Nah, sekarang berapa nilai normal dari CVP? Nilai normal dari CVP. Nilai normal dari CVP adalah antara 5 sampai 12 cm. Lima sampai berapa? 12 cm. 5 sampai 12 cm H2O. Kalau kurang dari 5, berarti pasiennya mengalami hypovolemia. Sedangkan kalau dia di atas 12, berarti hypervolemia. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, sekarang kok di atas 12? Yang pertama karena kelebihan volume cairan, jelas. Yang kedua karena masalah pada jantung. Iya. Yang berikutnya adalah adanya kardiak tamponade. Ini sudah dibahas Pak Cip ya di dalam masyarakat. Itu Pak Mede ya. Kardiak tamponade sudah dibahas kan? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Ya. Juga adanya perikarditis sampai dengan gagal jantung sebelah kiri ya. Bahkan kanan juga akan meningkatkan nilai CVP. Ya, di atas 12. Selanjutnya, kalau kurang dari 5, pasti ada masalah. Apa itu? Adanya penurunan volume vaskuler, dehidrasi, bahkan shock, juga adanya dilatasi vena. Venanya melebar, kenapa demikian? Biasanya karena adanya sepsis atau gangguan tonus vasomotor akibat anestesi regional. Seperti itu. Kira-kira demikian. Kenapa dia naik, kenapa dia turun. Normalnya 5 sampai dengan 12. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi intinya, CVC itu adalah kateter yang dimasukkan ke dalam jantung, gitu ya. Lubangnya ada 3. Lubang pertama untuk memasukkan ya infus ataupun darah. Lubang kedua itu untuk memonitor central venous pressure. Lubang kedua nanti ini, jadi gini ya, saya akan sebutkan dulu. Ya, perhatikan. Kan lubangnya 3 ya. Ada proksimal, ada medial, ada distal. Lubang pertama ini untuk memasukkan apa? Cairan infus, obat dan sebagainya. Yang kedua, ini kadang untuk masuknya obat yang diberikan lewat syring pump dalam situ. Dan yang ini satunya untuk keluar, ini untuk masuk ke manometer cairan infus untuk mengukur tekanan vena sentral. Nah, di sini nanti diukur berapa tekanannya dari sini. Yang lubang yang ini. Ya. Nanti masuk ke infus, ada masuk ke pipa, ada manometernya, ada ukurannya. Nanti berapa naiknya ketemu di situ. Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait dengan bagaimana
bagaimana monitor dari CVP. Silakan. Kalau nggak ada, coba dibaca media ini. Gimana bacanya media? Astagfirullah, nggak bisa Pak, nggak ada anunya. Kan malah enak kalau nggak ada harakatnya, tinggal baca semua kan bisa, kasih semua kan bisa. Sabil Pak, jago lah kayak gini. Oh iya, Nabil. Mana Nabil? Sabil, Nadia Pak. Iya, Pak, Nadia saya bilang kami. Pak, nggak bisa saya. Bisanya itu Oh. Pak Yasin. Oh, Cindy kayaknya. Cindy ini kayaknya alumni pondok pesantren ya. Ayo Basin, baca Basin. Nggak tahu Pak, bukan alumni pondok. Oh, Faruk Pak, alumni pondok itu. Oh, Faruk. Mana Faruk? Faruk. Hadir Pak. Ya, Hadir. monggo coba dibaca Faruk dan diartikan. Saya nggak lulus Pak kalau masalah ini Pak. Milhan Pak. Anu wes Mbak Novi. Dibaca sakarepe wes. Baca sakarepnya Anda wes. Nggak bisa bacaannya Pak. Hah? Coba tuh dibaca, ada bisanya ada. Nggak bisa cara bacanya. Coba dibaca ada. Masa nggak ada yang bisa baca kayak gini? Fauzi. Nah, Fauzi ini alumni Gontor ini ya. Ilhan bisa Pak. Siapa? Rumaisya Milhan. Oh, Rumaisya. Ayo Mbak Milhan. Takut salah Pak. Nggak masalah, salah. Nanti kita perbaiki. Takut salah tapi Pak. Nggak ada masalah, silakan monggo. Dari yang atas itu Pak. Iya, semua. Laisa, Ya, betul. Terus? Adiman, Sip. Antasna'a, Alfa, Antasna, betul. Sodiqun. Alfa, betul. Sodiqin ya, dia mudhaf ilaih. Oh iya Pak. Sodikin. Terus? Fi amin. Fi amin, bagus sekali. 100. Walakinna. Walakinnal Adima. adima. Antasna'a. Sodiqon. Sodiqon. Alfan. Li alfi. Bi alfi amin. Ya, alfi amin. Ya, betul sekali. Plus untuk Mbak Rumaisa ya. Pinter dia. Berarti dia ahli nahwu dan sorof. Artikan dong. Siapa Pak? Saya Pak. Yang jenengan. Siapa lagi? Yang baca tadi. Salah Pak. Nanti Pak. Nggak apa-apa. Tadi benar kok bacanya tadi. Laisa itu artinya tidak. Betul. Kalau dibuat kalimat bingung Pak. Cuman kalau satu-satu Iya, dibuat sudah, satu nggak apa-apa. salah. Nggak apa-apa. Cara penjenengan, Bun. Adiman itu artinya agung. Agung. Ya. Antasna'a itu an itu kan itu amil nasab. Ya. Artinya membuat bukan Pak? Iya, membuat, betul. Membuatlah. Ya. Alfa 1000. Sodik 1000. Alfa sodikin. 1000. Sodik itu artinya sidik percaya bukan Pak? Ini kata benda, bukan kata sifat. Sodiki. Apa sodiki? Anti sodiqoti. Anta sodiqi. Teman. Teman, ya. Fi amin. Ya. Fi amin itu di amin itu apa Pak? Years. Oh, amun itu artinya bukan. Years. Milik. Years. Milikmu. Dalam kepemilikan. Bukan, tahun. Oh, iya. Dalam tahun. Akan tetapi keagungan itu terbuat dengan 1000 teman.
Gimana sih, Pak? Antasna Li sama. amin dengan ke 1000. Kenapa, Pak? Aja, lanjut dulu. Antasna asadikon li alfi amin. Sodikon itu berupa pelengkap itu. Tetap. Pak. Tetap. Sodikon itu nasab maf'ul tsaniyah. Itu Enggak maf'ul artinya, tok, maf'ul bih saja. oh iya, maf'ul bih. Gimana, Pak? Ya. Jadi begini bacanya. Ini adalah sebuah peribahasa ya. Laisa adiman antasna alfa sadiqin fi amin walakinnal adimah antasna sadiqan di alfi amin. Ini yang bisa selain Mbak Rumaisa ini kayaknya Mayday ya, sama Cynthia nih. Nabi Nadia Sibil Utami. Laisa adiman, bukanlah sesuatu yang membanggakan. Bukanlah sesuatu yang mengagumkan, bukan sesuatu yang exciting ya. Antasna alfa sadiqin, untuk mendapatkan, untuk memperoleh 1000 teman, 1000 sahabat, 1000 kawan, fi amin dalam 1 tahun. Jadi mempunyai teman, mempunyai 1000 teman, mendapatkan 1000 teman dalam 1 tahun itu enggak menarik ya, biasa aja. Walakinnal azimah, tetapi yang membanggakan itu, yang excited itu, yang bagus itu, antasna aswadikon adalah menjadikan satu sahabat di alfi amin selama langgeng selama 1000 tahun lamanya. Terjawabnya begini. Bukanlah sebuah kemuliaan untuk berteman dengan 1000 orang dalam 1 tahun. Tetapi sebuah kebanggaan apabila Anda menjadikan seorang teman selamanya menjadi teman selama 1000 tahun. Paham maksudnya ya? Paham nggak? Rumaisa? Oke, Pak. Paham artinya? Insya Allah, Pak. Gampang ini. Golek konco 1000 teman dalam setahun itu gampang. Tetapi kadang temannya macam-macam. Ya, golek konco 1000 teman dalam setahun gampang. Tetapi untuk mempertahankan seorang teman selamanya itu yang repot. Ya nggak, Mbak Erni? Iya, Pak. Iya, yang pengalaman pagar makan tanaman ya Mbak Erni ini ya. Punya kekasih diambil temannya. Kasihan Mbak Erni ini ya, Sakno. Ya baik, kita lanjutkan setelah intermezzo. Apakah pemasangan tadi itu baik-baik saja, harapannya begitu, tetapi tetap ada komplikasinya. Apa saja komplikasi dari pemasangan itu? Yang pertama adalah hematom. Tadi yang saya sebutkan yang ditanyakan oleh Mbak Nadia. Nadia tadi ya. Nadia itu tanya kalau salah tempat gimana, tusuk gimana. Sama dengan itu ada hematom ya. Tetap sama dengan infus ada hematom, bahkan lebih besar hematomnya, bengkak. Yang kedua, salah tusuk. Tadi Mbak Mede nusuknya salah ke arteri, bisa. Yang ketiga, radang pada kulit yang ditusuk. Terlebih setelah 5-6 hari kemudian. Kemerahan, nyeri, dan sebagainya. Kemudian adanya cedera pada saraf maupun limfa. Kadang nyeri, kadang bahkan kelumpuhan, ya, pas nggak pas maksudnya. Dan kadang kateternya ini kurang pas, terlalu masuk atau terlalu dangkal maksudnya. Ini adalah komplikasi lokal di area penusukan. Sedangkan komplikasi sistemiknya banyak. Ya. Bisa jadi pneumotorak. Kok bisa pneumotorak? Nah, begini ceritanya. Terjadi pneumotorak karena ini. Anda lihat gambarnya,
Kalau nusuknya ke sini, dan kebablas rono nembus dinding dada, maka jarumnya itu sampai dengan paru-paru, dan itu bisa jadi pneumotoraks. Udara bisa masuk ke dalam paru-paru, dan ini sangat berbahaya. Bahkan perdarahan bisa jadi namanya hemotoraks ya, sampai hemotoraks bisa terjadi seperti itu. Ya, bisa terjadi sampai ke situ. Dan sampai sepsis kalau memang ada infeksi yang ditangani, termasuk juga adanya gangguan irama jantung yang disebut dengan cardiac dysarrhythmia, ya. Cardiac dysarrhythmia. Ini adalah gambar dari triple lumen. Bentar. Oh, double lumen ini ya, double lumen. Kira-kira Mas Diki, ini penusukannya di mana ini? Ini duk ya, Mbak Mede ya, ini duk namanya. Nanti siapkan ini, duk lubang. Penusukannya di mana nih, Mas Diki? Kenapa ini kira-kira? Ya? Di jugularis bukan? Jugularis apa subclavia? Ini masih bius ya, anestesi masih ini. Apa? Subclavia. Ya, yang jugularis yang ini. Ini jugularis. Ya, di sini ya, Mbak-mbak, Mas-mas kalian. Namanya vena jugularis. Tampak kelihatan ya Mbak Midi. Kalau yang subclavia ada kelihatan. Iya, Pak. Tapi nggak nyaman, Mbak. Tidak nyaman ini lihat. Nyaman nggak begini, Mbak? Ini masanya di mana, Mbak Mede? Subclavia apa jugularis? Itu di subclavia, Pak. Ini loh maksudnya. Jugularis berarti. Jugularis di leher dia. Dan Anda lihat nih, yang saya tunjuk ini dijahit, Mbak. Nih. 1 dijahit ke kulit. 2 dijahit ke kulit. 3 dijahit ke kulit juga. 4 sama. Jadi ada 4 jahitan. 1, 2, 3, 4. Ini gerak-gerak ya lumayan sakit, nyeri dikit ya. Kayak ditarik-tarik itu. 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah lumennya, proksimal, medial, dan distal. Ada triple lumen. Dipasang di vena jugularis. Tidak dianjurkan ini ya, karena nggak nyaman bagi pasiennya. Dan ya kosmetik lah. Kecuali Mbak Inayah pakai beginian nanti jalan-jalan di matahari ya, keren itu. Nanti jadi tontonan orang. Ini pasang di mana? Di sana jugularis. Seperti itu. Inilah yang tadi saya sampaikan cara pengukurannya. Nanti ada gini-gininya ya Mbak Mede ya. Ini manometer namanya Mbak Mede. Yang warna ini, warna biru ini manometer. Ini pengukuran 0 point dan 0 balannya. Nanti kita lakukan di lab. Ya. 0 point dan 0 balannya. Seperti itu. Ini 3-way stopcock. Mbak Mede, namanya 3-way stopcock. Kita harus ada nanti juga untuk mengalirkan infus maupun mengalirkan cairan ke manometer atau ke pasien. Namanya 3-way stopcock. Ya. Ini juga ada manometernya, tapi kita pakai yang ini aja, Mbak Mede. Kita pakai yang ini aja lebih mudah. Nah, ini yang warna biru ini nanti manometernya. Kalau menggunakan yang beginian susah ini ya, susah ngatur nanti plester dan sebagainya. Kita menggunakan yang tadi aja, yang mana tadi ya, manometer. Ini ya, 3-way stopcock. Kerannya namanya 3-way stopcock. Ya, ini dia, 3-way stopcock. Ya, Pak. Sudah pernah lihat ini enggak, Mas Awalia? Belum, Pak. Ya, nanti akan lihat di lab ya. 3-way stopcock. Baik, walaupun kita adalah nanti asisten dalam pemasangan, behind every doctor is an event witness. Kita lebih sip daripada mereka karena kita mempersiapkan mulai sebelum
saat dan setelah, bahkan monitor CVP itu kita yang melakukan, bukan dokter, kita yang melakukan ya, memonitornya sampai intervensi dan sebagainya. Oke, baik. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Pak, Pertanyaan, Pak. pertanyaan. Oke, monggo silakan yang bertanya. Pak, tadi komplik Ya, gimana? tadi di komplikasi itu Pak, kan ada pneumotorak, hemotorak, sepsis, terus apalagi Pak, kardiak apa tadi Pak? Kardiak aritmia. Kardiak disaritmia. Sampun itu aja Pak. Oke. Oh, oke, Pak. Sepsis, Makasih, Pak. kardiak diaritmia, pneumotorak, hemotorak, hematorak. Iya, Ya, makasih Pak. sama-sama. Yang lain? Tanya Pak, Monggo. untuk perawatannya gimana Pak itu Pak setelah pemasangannya Pak? Maksimal berapa? Perawatannya itu setiap hari kita lakukan rawat luka, ya, ganti balutan, kemudian kita cek kepatenannya, apakah ada buntu atau tidak, ya, itu aja, sama dengan infus. Dan kalau lebih dari 9 hari, biasanya kita, minggu, kita pindah tempat ke tempat yang lain, karena akan terjadi namanya inflamasi. Jadi maksimal seminggu Pak ya? Seminggu, bahkan 3 hari pun kalau dia ada kemerahan dipindah Mas tempatnya. Gitu. Ya Pak, paham Pak. Baik. Yang lain silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kuliah pada hari ini bisa bermanfaat ilmunya dan kita bisa praktekkan minggu depan di laboratorium. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya.